Jangan biarkan orang lain mengatakan kau tak bisa melakukan sesuatu. Kau punya impian dan kau harus mewujudkannya. Di tahun 1981, Chris Garner mengalami kesulitan ekonomi yang cukup parah yang membuat hidupnya berantakan. Chris mempunyai istri, Linda, dan seorang anak yang bernama Christopher. Chris menginvestasikan seluruh tabungannya untuk menjadi agen sebuah peralatan pemindai tulang yang cukup canggih, tapi harganya cukup mahal. Chris kesulitan menjual peralatan itu. Di samping saat itu, tahun 1981 adalah saat krisis ekonomi di Amerika. Keuangan mulai menipis. Linda harus bekerja double shift, tapi semuanya belum dapat mencukupi karena Chris masih belum bisa menjual peralatan itu. Biaya hidup, sewa apartemen, biaya sekolah anak, tagihan pajak, dan lain-lain. Chris memutar otak. Dia berencana untuk bekerja sebagai pialang saham. Dia merasa mampu karena dia pandai matematika. Chris mengincar lowongan kerja di Dinwiddie, sebuah perusahaan besar. Sayangnya penerimaan kerja di Dinwiddie mempunyai proses. Dari semua yang melamar kerja hanya 20 orang yang akan dipanggil untuk magang selama 6 bulan tanpa digaji. Baru kemudian hanya 1 orang yang diterima dengan kriteria lulus ujian terbaik dan mempunyai nilai penjualan tertinggi. Mengetahui rencana Chris, Linda kesal dan merasa bahwa Chris tidak akan bisa mendapatkan pekerjaan di Dinwiddie. Apalagi harus lebih dulu magang selama 6 bulan tanpa digaji. Linda pun meninggalkan Chris. Dia merasa masa depan bersama Chris suram. Untuk mencapai apa yang diinginkannya, Chris melakukan 3 hal. Pertama, membuat lamaran kerja di Dinwiddie, menyerahkannya langsung ke Jay Twistle, salah seorang pejabat tinggi di Dinwiddie. Kemudian Chris berusaha mencuri perhatian Jay yang sedang memainkan Rubik, tetapi tidak bisa menyelesaikannya. Chris kemudian menunjukkan kepada Jay bahwa dia bisa menyelesaikan Rubik bahkan dengan waktu yang relatif singkat. Jay pun terperangah hingga menerima Chris untuk magang di Dinwiddie. Kedua, pindah dari apartemen ke motel yang sewanya setengah harga. Ketiga, menjual semua peralatan pemindai tulang yang dimilikinya dengan harga yang murah untuk membiayai hidup Chris dan anaknya selama 6 bulan. Chris pun mulai magang, tapi tidak berapa lama kemudian tagihan pajak pun datang. Uang yang ada di rekening Chris seluruhnya disita oleh dinas pajak. Cobaan yang sangat berat dalam hidup Chris. Chris dan anaknya diusir dari motel yang disewanya hingga harus menginap di toilet stasiun kereta dan kemudian tinggal di tempat penampungan tunawisma yang untuk bisa menginap di sana harus mengantri panjang dan itu harus dilakukan setiap hari. Tapi Chris tidak menyerah dengan keadaan. Tiap pagi dia mengantar anaknya sekolah, lalu dia ke kantor untuk magang. Pulang kantor, Chris menjemput anaknya, lalu kembali mengantri untuk mendapatkan tempat menginap. Dalam situasi yang menekan hidupnya, Chris berpesan kepada anaknya, jangan biarkan orang lain mengatakan kau tak bisa melakukan sesuatu, walaupun itu aku, ayahmu. Kau punya impian dan kau harus melindunginya. Untunglah pada suatu hari, Chris menemukan orang gila yang pernah membawa lari satu peralatan pemindai tulang miliknya. Chris selalu membersihkan dan membetulkan kerusakan pada alat itu untuk kemudian menjualnya sehingga Chris memiliki uang untuk bertahan hidup. Magang selama 2 bulan, Chris belum mendapatkan satu klien pun sampai akhirnya dia menelpon Walter Rabin, seorang kaya dan sukses yang memiliki dana pensiun jutaan dolar. Janji pertemuan sudah dibuat. Tapi karena Chris disuruh memindahkan mobil atasannya, Chris menjadi terlambat dan tidak dapat bertemu dengan Walter Rabin. Keesokan harinya, Chris dan anaknya pergi ke rumah Walter Rabin, bertemu dengannya dan menyampaikan permohonan maaf karena Chris terlambat datang. Walter Rabin melihat ketulusan dan kegigihan Chris. Dia mengajak Chris dan anaknya untuk menonton pertandingan football
di balkon VVIP. Walter juga bilang bahwa dia belum mau menginvestasikan uangnya kepada Chris. Tapi Walter mengenalkan Chris ke teman-temannya yang notabene adalah orang-orang kaya. Berkat jasa Walter, Chris berhasil mendapatkan banyak klien dan total investasi yang besar. 6 bulan berlalu, Chris dan 19 orang karyawan magang lainnya mengikuti ujian tertulis. Chris berhasil menyelesaikan ujian itu dengan waktu lebih cepat dari yang lainnya. Pengumuman pun tiba. Chris dipanggil oleh manajemen Dean Withers dan dinyatakan bahwa Chris lah yang berhasil dan menjadi satu-satunya yang diterima menjadi karyawan tetap. Chris dengan mata berair penuh kebahagiaan merasakan bahwa dia telah berhasil dalam perjuangannya. Artinya, dia dan anaknya telah lepas dari kesulitan hidup yang mendera. Sampai pada tahun 1987, Chris berhasil memiliki perusahaan investasi sendiri yang diberi nama Garner Ritz. Apa yang dapat kita ambil dari kisah nyata kehidupan Chris Garner adalah ketulusan, kegigihan dan keuletan Chris untuk mewujudkan apa yang dia yakini dapat terwujud. Walaupun keadaan begitu menekan dia, kesulitan dan cobaan yang silih berganti, sampai istrinya meninggalkan dia karena tidak percaya kalau Chris dapat membawanya keluar dari kesulitan dan tekanan hidup yang mereka alami. Apa yang dimiliki Chris ada baiknya juga kita miliki. Tulus, gigih, ulet dan pantang menyerah dari semua tekanan hidup dan selalu berpikir positif sampai kita dapat membuktikan kepada orang lain bahwa kita dapat melakukan apa yang ingin kita capai. Apa yang dapat kita ambil dari kisah nyata kehidupan Chris Garner? Semua itu tidak terlepas dari campur tangan Tuhan terhadap kehidupan Chris sehingga Chris dapat keluar dari kesulitan yang mendera hidupnya. Ketulusan, kegigihan dan keuletan Chris untuk mewujudkan apa yang dia yakini dapat terwujud. Kita tidak dapat mengetahui apa yang akan terjadi pada diri kita di hari yang akan datang. Yang dapat kita lakukan hanyalah berusaha dan berbuat yang terbaik untuk hari ini. Hal itulah yang telah dibuktikan oleh Chris Garner sehingga dia dapat meraih kesuksesannya. Demikianlah video ini saya buat, semoga dapat bermanfaat dan memberikan energi positif bagi kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih.